Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Jumat ini tanggal 28 Sya'ban 1435 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga Allah berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah pertemuan yang kelima. Dan pada kesempatan kali ini kita memulai membahas materi kajian yang ketiga dalam kajian Islam intensif persiapan Ramadan 1435 Hijriah. Dan materi kajian ketiga ini adalah permasalahan seputar puasa dan Ramadan. Kita langsung saja. Yang pertama, permasalahan puasa dan Ramadan adalah menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, yakni apa hukumnya. Hisab artinya adalah ilmu hitungan. Ilmu hitungan dengan menghitung bintang-bintang dan juga pergerakan bulan dan semisalnya, atau yang lebih juga disebut dengan ilmu falak. Maka apa hukumnya? Komisi Fatwa untuk pembahasan ilmiah dan fatwa Kerajaan Arab Saudi menjawab bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah dan umum, global. Hukum-hukumnya mencakup seluruh jenis manusia, baik yang mereka tinggal di perkotaan ataupun di pedesaan, baik yang mereka termasuk orang-orang yang tinggi pendidikannya ataupun yang rendah pendidikannya. Maka syariat Islam bisa dikerjakan oleh siapa saja. Kalau seandainya kita katakan bahwa menentukan masuknya bulan Ramadan dengan hisab, maka ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang pintar dalam ilmu hisab. Sedangkan orang-orang yang tinggal di pedalaman, yang tidak mengenal ilmu hisab, ataupun orang-orang yang tidak mengenyam
bangku pendidikan yang tidak mengenal ilmu hisab, maka mereka tidak bisa melakukan akan hal ini. Oleh karenanya, hisab bukan cara untuk menentukan awal bulan Ramadan. Dan hal ini juga telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW dan juga sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan. Kata-kata menyaksikan di sini adalah menyaksikan dengan mata kepala. Barang siapa dari kalian menyaksikan bulan, maka berpuasa. Dan ayat ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dari salah satu ayat tentang uraian Ramadan dan puasa, menunjukkan bahwasanya penentuan awal bulan Ramadan dengan melihat. Faman syahidah, ya, barang siapa syahidah. Syahidah di sini adalah menyaksikan dari kalian bulan, yaitu awal bulan yang disebut dengan hilal, maka berpuasalah. Ini dari yang pertama, yang menunjukkan bahwa menentukan awal Ramadan dengan hisab keliru. Yang kedua, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menentukan awal Ramadan dengan hisab. Coba perhatikan beberapa hadis Rasulullah SAW. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal bulan Syawal, maka berhari raya. Ini dalil bahwasanya cara menentukan awal Ramadan adalah dengan ru'yah, dengan melihat hilal awal bulan, bukan dengan hisab. Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bahkan memerintahkan kita, la tasumu hatta taraw. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Wala tuftiru hatta taraw. Dan jangan kalian berhari raya sampai kalian melihatnya. Ya, sampai kalian melihatnya. Ini menunjukkan perintah dari Rasulullah SAW bahwasanya berpuasa atau awal bulan Ramadan ditentukan dengan ru'yah, bukan dengan hilal. Di sana ada hadis yang lain lagi, riwayat Bukhari yang menegaskan akan hal ini. Inna ummatul ummiyah. Sesungguhnya kita adalah umat yang buta huruf. La naktubu wa la nahsib. Kami tidak memakai tulis menulis dan tidak pula memakai hisab dalam penentuan bulan. Asyhadu hakadha wa hakadha. Ya, dari yang sangat tegas kan. Wala nahsib. Bulan itu seperti ini. Itu mengisyaratkan kepada jumlah bilangan 29 hari atau jumlah bilangan 30 hari. Maka saya ajak kepada kaum muslim untuk adil dalam permasalahan ini. Ya, bersandarlah kepada Al-Quran dan Sunnah di dalam permasalahan ini. Jangan kita mengedepankan pendapat-pendapat manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah demi sebuah pendapat yang tidak harus diikuti. Ini namanya taklid buta, tidak diperbolehkan dalam Islam. Ini permasalahan pertama. Jadi tidak benar bahwasanya menentukan awal Ramadan dengan hisab. Permasalahan kedua, perbedaan masuknya awal bulan Ramadan. Apa yang dimaksud? Maksudnya adalah apakah ketika satu daerah melihat hilal di dunia ini, maka seluruh umat Islam mengikutinya? Apakah ketika satu daerah di dunia ini, maka apakah seluruh umat Islam mengikutinya? Misalkan ketika Arab Saudi melihat hilal, apakah maka Bapak Ibu saudara-saudari, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sebenarnya yang paling ideal adalah dalam ibadah-ibadah yang semestinya kaum muslim berjamaah harus dalam satu komando.
semestinya kaum muslim dalam ibadah-ibadah yang dikerjakan secara berjamaah bersama-sama semestinya dalam satu komando, artinya bersama-sama dalam kesatuan kaum muslim. Akan tetapi hal itu mulai zaman Rasulullah SAW tidak bisa dipraktekkan. Artinya setiap daerah sesuai dengan penglihatan atas hilalnya masing-masing, sesuai dengan penglihatan atas hilalnya masing-masing. Ini misalkan di Indonesia melihat hilal, nanti saya beri contoh, kita ini besok tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban. Nah, ada kalau seandainya kita nanti besok malam melihat hilal, maka menurut Indonesia puasanya hari Sabtu. Tetapi ketika di Arab Saudi tidak terlihat hilal ketika malam Sabtu itu, maka berarti mereka menggenapkan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti puasanya mereka adalah hari Ahad. Ini tidak bisa disamakan karena setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dan ini yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Coba perhatikan bahwa Quraib, ada seorang yang bernama Quraib. Anna Ummul Fadli bintal Harithi ba'athatu ila Muawiyah bisyam. Ada seorang bernama Quraib diutus oleh Ummul Fadl ke negeri Syam menemui Muawiyah ke negeri Syam, dari kota Madinah ke negeri Syam. Faqadimtu Syam faqadaitu hajataha. Lalu aku pun sampai ke negeri Syam dan aku memenuhi keperluan Ummul Fadl, karena beliau diutus oleh Ummul Fadl ke negeri Syam. Aku pun membeli hajat-hajat Ummul Fadl. Wastuhilla aliyya Ramadan wa ana bisyam. Dan masuk awal bulan Ramadan ketika aku berada di kota Syam. Fara'aitul hilala lailatal Jum'ah. Maka aku melihat hilal pada malam Jumat. Berarti puasanya hari apa? Hari pada malam Jumat, puasanya hari Jumat. Ya. Di mana puasanya hari Jumat? Di Syam. Thumma qadimtul Madinata fi akhir syahr. Lalu aku pulang ke kota Madinah, mudik ceritanya, di akhir bulan Ramadan. Kembali ke kota Madinah setelah berbelanja di negeri Syam, beliau kembali ke kota Madinah di akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka ketika berada di kota Madinah, aku ditanya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Thumma dzakara al-hilal. Lalu beliau menyebutkan permasalahan. Qala, ganti batu. Tolong ganti batu. Ya. Faqala, lalu Abdullah bin Abbas bertanya kepada siapa? Yang baru datang dari Syam. Kepada siapa namanya? Quraib. Ya, Quraib. Mata ra'aitumul hilal. Kapan kalian melihat hilal? Yaitu di Syam. Faqultu, kata Quraib, aku berkata, ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihat hilal pada malam Jumat. Abdullah bin Abbas bertanya lagi, anta ra'aitahu, kamu melihat sendiri hilal tersebut? Lalu Quraib mengatakan, na'am, iya. Wa ra'ahu nas wa samu wa sama Muawiyah. Dan manusia, orang-orang pun melihat hilal. Akhirnya mereka berpuasa
berpuasa hari Jumat dan berpuasa juga pemimpin di daerah Syam, yaitu Muawiyah hari Jumat. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, lakinna ra'aynahu lailatas sabt. Akan tetapi kami di kota Madinah melihatnya malam Sabtu. Berarti orang-orang kota Madinah puasanya hari Sabtu. Beda sehari. Mana yang lebih dahulu? Fala nazalu nasum hatta nukmila 30 aw nara. Maka kami akan tetap berpuasa. Artinya, meskipun dia di Syam sudah hari raya duluan karena satu hari terdahulu, maka kami tetap akan puasa di kota Madinah sampai kami menyempurnakan hari ke-30 atau kami melihat hilal pada malam 29 Ramadan. Kemudian Quraisy berkata, "Awalan tadi bi ru'yati Muawiyah wa siyami." Wahai Abdullah bin Abbas, apakah tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah yang ada di Syam dan puasanya Muawiyah? Artinya kita mengikuti saja di sana. Maka kata Abdullah bin Abbas, la hakadha amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demikianlah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita. Intinya, Bapak Ibu saudara-saudari, mulai saat sekarang siapa yang ingin memasuki bulan Ramadan nanti, biasanya malam Sabtu depan ini kita akan diumumkan, ya. Maka tidak perlu nanya di Saudi kawan, Saudi berbilang, ya. Kalau untuk hanya sekedar pengetahuan tidak mengapa, tetapi harus mengikuti sana, apalagi mencari dalil. Misalkan, ya, sudah salah menetapkan awal Ramadan yang bukan dengan ru'yah, habis itu cari-cari pembenaran. Tuh kan sama dengan Saudi. Siapa yang bilang harus sama? Kenapa siapa yang bilang harus sama? Karena bukankah kita berpatokan kepada ru'yah, kepada hilal? Makanya di sini Syekhul Islam menentukan orang yang berpatokan kepada hisab itu adalah orang yang keliru dan tidak tahu daratan dan juga cuaca. Karena mungkin di Indonesia yang lebih barat dibandingkan Arab Saudi, semestinya kalau Arab Saudi melihat hilal, di Indonesia juga lebih dahulu melihat hilal. Karena kita lebih dahulu dibandingkan Arab Saudi. Sekarang di Arab Saudi baru jam 1:30 atau 2:30. Semestinya begitu. Tetapi bukankah ada awan? Bukankah ada tinggi, rendah, lembab? Setiap daerah sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Meskipun semestinya nanti kapan kaum muslim bisa bersatu dalam pelaksanaan awal Ramadan dan akhir Ramadan, yaitu bulan Syawal berhari raya, maka ini yang lebih utama semestinya. Bisa dipahami ya? Baik Bapak Ibu saudara-saudari, kecuali ya, sulit sekali mungkin di daerah-daerah yang sekitar, misalkan satu negara Indonesia yang meskipun daerah regionalnya berbeda-beda, ya, ada Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah, berbeda-beda, tiga waktu, tetapi penglihatan itu hampir sama di beberapa daerah. Kemudian juga negara-negara sekitar, Malaysia, Brunei, Singapura, ya, hampir sama. Kenapa? Karena berdekatan. Ada dengan Arab Saudi, apalagi Amerika, Eropa, jauh. Maka wajar kalau seandainya terjadi perbedaan. Kalaupun sama, walhamdulillah. Ini adalah yang diharapkan oleh kaum muslim. Ini pertanyaan kedua. Jadi setiap negara sesuai dengan penglihatannya masing-masing. Dan tidak ada ketentuan harus sama dengan, terutama dengan Arab Saudi. Tidak ada ketentuan seperti itu. Baik, yang ketiga, permasalahan berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain yang berbeda waktu dalam puasa. Apa maksudnya? Perhatikan baik-baik. Mana yang lebih dahulu? Kita di waktu Indonesia Tengah atau di Jakarta waktu Indonesia Barat? Kita yang lebih
lebih dahulunya di kita. Waktu Indonesia Tengah. Kalau seandainya kita awal puasa pagi dari Jakarta, sahurnya di Jakarta. Ini penjelasan terhadap permasalahan sahurnya kita di Jakarta, bukanya di waktu Indonesia Tengah. Di Irian lebih lagi 2 jam, ya, lebih dahulu. Maka ketika kita berbuka, ikut waktu mana? Apakah ikut waktu daerah sahur kita atau waktu daerah berbuka kita? Hah? Tidak nyaman. Ya, nah seperti itu. Ikut daerah berbuka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW, al-as-sawmu yawma tasumu. Artinya berpuasa pada hari kalian berpuasa. Artinya kapan daerah setempat berpuasa, maka ikuti berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun. Berbuka pada hari kalian berbuka. Artinya kapan daerah kalian berbuka, meskipun misalkan hitungannya yang lebih jauh lagi apa? Australia lebih jauh. Yang lebih dekat lagi apa? Lebih jauh maksud saya, lebih cepat puasanya. Kita berpuasa di waktu Indonesia Barat, pergi ke mana? Jepang. Sama dengan Indonesia. Ke timur apa ke barat dunia? Saya nggak paham. Jepang. Kalau ke Papua kan waktu Indonesia timur lebih cepat 2 jam. Yang lebih cepat 4 jam apa? Jepang. Baik. Kita pagi hari di Indonesia, waktu Indonesia Barat. Sore harinya ke Jepang. Enggak, bukan. Apa yang ini namanya Jepang kita? New Zealand. Kita ada punya orang Jepang. Puji Tuhan. Baik. Bila radhiyallahu anhu. Beliau kulitnya putih Tuhan, tapi masuk surga terompahnya di depan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dia masuk surga. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Baik. Apa yang lebih cepat apa? Saya ingin beri contoh. Selandia Baru. Suriname lebih cepat sekitar 4 jam ya. Baik. Dari Jakarta dia bersahur di Jakarta. Puasa dia. Karena sekarang pakai pesawat mudah, tidak capek, dia puasa. Sampai di Suriname kira-kira waktu berbuka dan lebih cepat 4 jam misalnya. Ya, misalkan puasanya jadi cuma 10 jam atau 8 jam, maka berbuka pada waktu orang Suriname berbuka. Dalilnya apa? As-sawmu yawma yatasumu wal yawma tuftiru. Ada permasalahan yang sejenis di Indonesia. Kita berpuasa lebih awal. Misalkan hari Sabtu depan. Di lebih jauh dari Saudi yang terlambat puasanya, misalkan Amerika, ya. Amerika berpuasanya lebih dari terlambat dari kita 2 hari. Di awal Ramadan kita di sini, ya. Kemudian di akhir Ramadan kita ke Amerika. Kita ke Amerika. Puasanya lebih cepat harinya. Artinya jumlah harinya mungkin kita berpuasa orang-orang bukan lebih cepat, lebih lambat. Orang-orang masih berbuka kita sebenarnya sudah sampai 29. Karena jumlah hari puasa itu sebenarnya 29 saja. Ternyata kita puasanya sampai 31 hari. Nah, ini bagaimana?
Sama jawabannya. Tetap berhari raya sesuai dengan hari rayanya orang Amerika. Lalu Ustaz, hari yang ke-30, ke-31 itu dihitung sebagai apa? Itu dihitung sebagai puasa sun dan tidak boleh dia berbuka. Kebalikannya, dibalik. Kita di awal Ramadan di Amerika, akhir Ramadan mudik pulang kampung. Ya, di Indonesia Barat. Nah, otomatis lebih cepat berapa? 2 hari. Bisa-bisa puasa kita 28 hari. Bagaimana? Tetap berhari raya sesuai dengan waktu Indonesia. Ya, jangan sampai mengikuti waktu Amerika. Ketika ditanya kenapa kita ada raya, ya Amerika belum ada raya. Harus mengikuti Indonesia. Ya. Nah, kurang 28 berarti kurang 1 hari. Maka ketika kita berhari raya, besoknya kita qadha puasa Ramadan kita. Ini semua permasalahan sesuai dengan hadis Rasul, as-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Berpuasa pada orang-orang kapan berpuasa, berbuka kapan orang-orang berbuka. Mengikuti daerah setempat. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang keempat, seorang kafir masuk dalam agama Islam. Apa maksudnya permasalahan seorang kafir masuk dalam agama Islam? Maksudnya, dia ini kafir dari pagi, jam 12 siang masuk Islam. Dan permasalahan ini hampir sama dengan orang ini sakit di waktu pagi, tidak puasa. Jam 12 sehat. Jam 12 sehat. Sama juga dengan wanita haid di waktu pagi, jam 12 suci. Sama juga dengan anak yang belum balik di waktu pagi, jam 12 sudah balik. Sama juga dengan permasalahan seorang yang datang yang bersafar di waktu pagi, jam 12 sampai tempat tujuan, sudah tidak safar lagi. Nah, ini permasalahannya adalah sisa harinya dari 12 sampai maghrib, apakah dia harus berpuasa atau dia boleh makan dan minum? Apakah dia harus berpuasa atau dia boleh makan dan minum? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, pendapat mengatakan harus ditahan makan dan minumnya dan wajib qadha di lain hari. Jadi misalkan besok bulan Ramadan atau hari ini tadi bulan Ramadan misalkan ya, kemudian jam 12 siang tadi ada orang masuk Islam, maka menurut pendapat pertama ini, dari jam 12 siang sampai terbenam matahari dia harus menahan makan dan minum dan dia harus mengqadha. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua yaitu dia tidak tetap menahan makan dan minum, tapi tidak wajib qadha. Wallahu a'lam. Bapak Ibu saudara-saudari catat baik-baik, untuk seorang kafir yang masuk Islam, seorang baligh, seorang anak yang baru balik, seorang wanita haid yang baru suci, maka dia tidak maka dia menahan dan tidak ada qadha. Dia menahan dan tidak ada qadha. Artinya, kalau ada orang kafir masuk Islam di tengah hadis yang Ramadan, dia tahan sampai terbenam matahari, sampai maghrib. Kenapa? Karena dia sudah menjadi orang yang diwajibkan puasa. Begitu pula anak kecil yang haid, begitu pula wanita anak kecil yang begitu pula wanita yang haid suci dari haid, maka dia tahan
dari mulai kapan dia sucinya sampai terbenam matahari. Dan apa? Tidak ada qadha. Kenapa tidak ada qadha? Karena memang dari awal hari dia sudah tidak puasa. Beda dengan seorang yang datang dari safar. Seorang yang datang dari apa? Safar. Maka seorang yang datang dari safar di setengah hari, maka dia tetap apa? Dianggap sebagai orang yang tidak berpuasa, karena memang dari awal harinya mungkin dia sudah tidak berpuasa. Makanya ada pertanyaan, siapakah orang mukim bersetubuh siang hari bulan Ramadan boleh dan tidak ada kafarat atasnya? Siapa dia? Seorang musafir yang di dalam perjalanan tidak berpuasa sampai ke daerahnya di siang hari bulan Ramadan. Ya, itu tidak kena kafarat. Nah, baru paham dia. Masih pas hafal dulu lah. Baik, Pak Irfan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya. Silakan. Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di papan tulis penjelasan mudah-mudahan bisa lebih dipahami ya tentang hal-hal yang kita bicarakan tadi. Kita lanjut kepada nomor 5. Anjuran untuk anak-anak berpuasa. Apa maksudnya? Permasalahan ini adalah anak-anak jika berpuasa mereka di sah puasanya. Anak jika ya. Baik, anjuran untuk berpuasa anak-anak ya. Maksudnya adalah anak-anak semestinya dianjurkan untuk berpuasa. Tentunya yang sudah sanggup ya, yang sudah sanggup meskipun mereka belum balik, yang sudah sanggup dianjurkan untuk berpuasa. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rubayy binti Muawwidh radhiyallahu anha mengatakan, "Fakunna nasumuhu ba'd wa nusawwimu sibyanana." Kami berpuasa setelah ada perintah dan membiasakan atau mempuasakan anak-anak kami, ya anak-anak yang belum balik. Caranya bagaimana? Para sahabat mempuasakan anak-anak yang belum balik. Nadha'u lahumul lu'bata minal 'ain fanadhabu bihi ma'ana. Artinya kami bawa mainan berasal dari kapas-kapas begini. Kapan mereka lapar,
minta makanan kepada kita, a'tainahumul lu'ma, kami beri kepada mereka mainan tersebut, tulhihim, yang melalaikan mereka dari kelaparan mereka, hatta yutimmu shaumahum, sampai mereka menyempurnakan puasa mereka. Baik. Yang keenam, baligh ketika siang hari Ramadan. Sudah tertulis di papan tulis. Ya, permasalahan seorang yang baligh ketika siang hari Ramadan. Bagaimana sikapnya? Sikapnya bagaimana? Menahan sampai terbenam matahari, tetapi tidak mengqadha. Ya, tetapi tidak mengqadha. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan ketujuh, kadang-kadang gila. Maksudnya apa? Kalau ada manusia kadang-kadang gila, kita harus ketahui bahwa syarat wajibnya puasa Ramadan adalah berakal. Ada berapa syarat wajibnya puasa Ramadan? Ada 6. Muslim, sudah kita bahas ya. Muslim, berakal, baligh, mukim, mampu atas puasa, dan tidak ada hal-hal yang menahan dari dia untuk berpuasa, itu tidak ada haid dan nifas. Itu 6 syarat wajibnya puasa Ramadan. Nah, dari sinilah kata-kata berakal berarti syarat wajibnya puasa Ramadan. Apabila kadang-kadang gila, maka bagaimana? Maka jawabannya adalah, kapan dia sadar di pagi hari, maka dia wajib berpuasa. Jadi kalau seandainya dia sadar di pagi hari, maka dia wajib berpuasa sampai nanti terbenam matahari. Meskipun mungkin di siang hari datang gilanya, ya, datang pikunnya misalnya, maka tetap dia sah puasanya. Sama seperti orang yang dari mulai pagi terbit fajar dia puasa, kemudian jam 12 karena mungkin bekerja berat dia pingsan, sampai 5 menit sebelum adzan bangun. Sah nggak puasanya? Sah. Kenapa? Karena dianggap dia sebagai orang yang tidur saja. Karena dari awal dia sudah berpuasa. Beda kalau dari awalnya sudah tidak berpuasa, lalu dia sadar, maka orang seperti ini seperti yang kita tulis, gila sadar. Jika sadar, apa kewajiban dia? Menahan dari mulai dia sadar sampai terbenam matahari, tetapi tidak ada qadha atasnya. Baik. Kemudian yang ke-8 sama kalau begitu. Ya, yang ke-8 sama, bahwasanya seorang yang orang tua pikun, kalau seandainya saya ulangi, mohon maaf salah saya. Yang ke-8 orang tua yang pikun, maksudnya orang tua yang pikun yang sudah tidak ada akal lagi, maka orang seperti ini tidak wajib puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib bayar fidyah. Yang pikun nomor berapa? 8. Tidak wajib puasa karena hilang akalnya, tidak wajib qadha karena hilang akalnya, tidak wajib fidyah juga karena hilang akalnya. Baik. Kemudian para ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, waktu niat puasa. Untuk puasa Ramadan, permasalahan waktu niat puasa adalah dari mulai terbenam matahari sampai sebelum fajar. Artinya di waktu malam berniat puasa Ramadan. Berniat puasa Ramadan di waktu malam. Hal ini berdasarkan hadis dari Hafsah radhiyallahu anha. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitus siyama qabla al-fajr fala siyama." Barang siapa yang tidak meletakkan niat di malam hari untuk puasa Ramadan maksudnya, maka tidak sah puasanya.
Kemudian itu satu, waktu niat puasa. Sekarang permasalahan yang berkaitan dengan waktu niat puasa juga, yaitu apakah niat puasa setiap malam-malam Ramadan atau hanya di malam pertama Ramadan berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam Syafi'i mengatakan setiap malam berdasarkan hadis Hafsah tadi. Imam yang lain di antaranya Imam Malik rahimahullah mengatakan boleh seseorang berniat di malam pertama bulan Ramadan saja untuk berpuasa 1 bulan. Mereka berdalil innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan sesuai dengan niatnya. Kalau sudah dia niatkan dari malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa 1 bulanan penuh, maka sudah mencukupi. Wallahu a'lam, pendapat yang saya lebih condong kepadanya pendapat Imam Al-Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau adalah ulama Islam abad ke-15 Hijriah ini dari negara Arab Saudi, ahli fikih. Beliau mengatakan digabungkan dua pendapat tadi. Artinya yang paling utama adalah dia berniat setiap malam. Tetapi boleh dia berniat di awal Ramadan, boleh ya, bukan berarti wajib, boleh berniat di awal Ramadan untuk sebulanan penuh. Tetapi jika terputus puasanya karena mungkin sakit, akhirnya tidak puasa. Karena mungkin haid, akhirnya tidak puasa, akhirnya tidak puasa. Karena mungkin safar, akhirnya tidak puasa. Maka kapan dia puasa lagi? Dia niatkan lagi untuk berpuasa sisa-sisa harinya. Yang paling aman gimana sih, Sat? Bingung saya dengarnya. Setiap itu lebih aman, ya, demikian. Baik, para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan selanjutnya, permasalahan imsak sebelum adzan 15 menit. Imsak artinya adalah menahan makan, minum sebelum adzan 10 atau sampai 15 menit. Apalagi kalau dibaca ini terdengar sekali, betul? Ya, ada sirina, ada pengumumannya dan semisal. Imsak sebelumnya sahur ya ibadah, sahur. Siapa yang nyuruh itu? Gak ada yang nyuruh sebenarnya. Bukan contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita tepat waktu, kita sholat dulu. Setelah sholat kita lanjutkan. Shallallahu Alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita tadi sudah sampai kepada nomor 10, permasalahan imsak sebelum adzan 15 menit. Imsak artinya menahan. Maksudnya di sini adalah menahan makan, minum sebelum adzan 15 menit. Adzan di sini maksudnya adalah adzan subuh. Apa hukum dari permasalahan ini? Maka jawabannya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa lihat dari sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-fajru fajran." Waktu fajar itu ada dua macam. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salat. Fajar yang haram makan di dalamnya karena sudah masuk waktu subuh, dan halal sholat di dalamnya karena sudah masuk waktu subuh. Fajar yang kedua, fajrun tahrumu fihi as-salat wa yahillu fihi at-ta'am. Fajar yang tidak boleh sholat di dalamnya karena belum masuk waktu subuh, dan halal makan di dalamnya karena sudah masuk waktu. Ya, ini menunjukkan bahwa syariat atau pensyariatan imsak yang dilakukan oleh sebagian orang ini belum ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita perhatikan hadis surat Al-Baqarah ayat 187,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu masuk waktu fajar. Ini dengan jelas ayat ini menunjukkan bahwa waktu berhenti makan dan minum adalah waktu apa? Waktu fajar. Waktu berhenti makan dan minum adalah waktu fajar. Sedikit faedah dari Syekh Ali kemarin. Mungkin bapak-bapak yang hadir di sini sholat subuh melihat beliau setelah sholat subuh sholat 2 rakaat. Beliau itu sebenarnya heran karena beliau kan melihat iqamah sekian. Oh, berarti masih lama, kata beliau. Karena kebiasaan beliau adalah beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, benar-benar sebelum subuh. Jadi tidak ada lagi sholat sebelum subuh kecuali sebelum subuh. Makanya beliau ingin mengakhirkan 2 rakaat sebelum subuhnya. Ternyata karena ada satu dan lain hal, karena beliau pesawat pagi, kemudian ada sarapan di rumah, Haji Bambang dan segala macam, dan perjalanan membutuhkan waktu. Akhirnya kita sepakat, panitia sepakat untuk memendekkan waktu antara adzan dengan iqamah, tidak sesuai dengan ini, yaitu 10 menit setelah adzan atau 15 menit setelah. Beliau kaget, kok langsung iqamah? Makanya beliau langsung setelah sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh sebagai qadha'nya. Jadi jangan heran, itu adalah qadha' dari kebiasaan beliau. Pelajaran yang menarik di sini, beliau nanya ke saya, ya Zainuddin, kata beliau, limana qaddamta al-iqamah? Wahai Zainuddin, kenapa engkau mempercepat iqamah? Syekh, indana safar, indakum. Pokoknya antum punya waktu untuk ke bandara. Tidak cukup kalau seandainya kita menunggu sampai waktu yang tertulis di sini. Kemudian beliau menunggu, tuh ya, kata beliau, waktu di mobil, tuh ya, mana ada fajar sekarang? Ya, artinya ini sesuatu yang menakutkan, kata beliau. Nah, maka bagus kita di sini adzan subuh agak dilambatkan iqamahnya sekitar 20 menit, ya, agar benar-benar terang fajarnya, ya, agar benar-benar apa? Terang fajar. Tetapi kita jangan menyalahkan kaum muslim yang setelah adzan mungkin 10 menit atau 15 menit atau 20 menit mereka langsung iqamah, yaitu sudah kebiasaan memang di negara Indonesia, ya. Tetapi kalau seandainya satu masjid sepakat untuk mengakhirkan agar benar-benar masuk waktu fajar, maka itu lebih baik dan lebih menenangkan hati. Dan sedikit melenceng tentang mana yang lebih afdal mengerjakan sholat subuh, diakhirkankah atau diawalkankah? Aisyah radhiyallahu anha bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr bi ghalas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat fajar di waktu masih gelap. Di waktu masih gelap. Tetapi di sana ada hadis riwayat Tirmidzi kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asfiru bil fajri fa innahu a'zamu lil ajri." Artinya, terangkanlah mengerjakan waktu subuh. Artinya, tunggu terang dulu, baru kerjakan waktu subuh. Sesungguhnya itu lebih besar pahalanya. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan waktu subuh yang paling bagus adalah masih gelap. Asalkan sudah masuk waktu fajar, yang penting masih gelap, itu yang paling bagus. Berdasarkan hadis Aisyah tadi. Ada yang mengatakan berdasarkan hadis ini, yaitu terangkan dulu, karena lebih besar pahalanya. Maka wallahu a'lam, pendapat yang diambil adalah tetap hadis Aisyah, yaitu mengerjakan waktu sholat subuh di waktu gelap. Bahkan Aisyah bercerita,
Kami selesai mengerjakan sholat subuh kemudian keluar dari Masjid Nabawi, kami tidak bisa mengenali satu dengan yang lain. Saking gelapnya. Apalagi dahulu tidak ada listrik, saking gelapnya. Nah, ada pun jawaban bahwasanya terangkanlah waktu subuh sehingga kalian baru mengerjakan sholat subuh, karena sesungguhnya itu adalah lebih besar pahalanya. Maksudnya adalah Rasulullah SAW sholat subuh di waktu masih gelap. Saking panjangnya, imam perhatikan, saking panjangnya sholat, maka berakhir sampai terang. Begitu jawabannya. Ya, saking panjangnya sholat subuh, bacaan yang dibaca ketika sholat subuh panjang, maka akhirnya selesai sholat subuhnya apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi yang ke-11 sekarang, yang 10 sudah kita jawab. Yang ke-11, orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan, sudah kita jawab. Apa hukumnya? Tidak menahan tetapi mengqadha. Apa maksudnya tidak menahan tapi mengqadha? Siapa yang belum paham siapa permasalahannya? Siapa yang mau menjelaskan? Aku bakal jelaskan. Beliau belum paham. Orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan, permasalahannya dulu jelaskan. Terangkan permasalahannya dulu. Ada intermezzo, saya ceritakan oleh bapaknya ini. Ketika khitanan, kata Abdullah Bakhtiar, sudah, kata bapaknya bilang, sudah diam, itu sakitnya kan seperti digigit semut. Kata Abdullah Bakhtiar, tidak Ali, itu sakitnya seperti digigit harimau. Mudah-mudahan sembuh. Baik, siapa yang menjelaskan? Terangkan permasalahannya dulu. Permasalahan belum paham kan? Belum, baik. Permasalahannya, apa maksud orang sakit yang sembuh ketika siang hari Ramadan? Seseorang sakit, alhamdulillah dia sembuh ketika siang Ramadan jam 12 siang. Akhirnya dia tidak menahan, tapi dia mengqadha di lain hari. Permasalahannya bagaimana status puasanya? Dia ini sakit di pagi hari bulan Ramadan, sembuh di siang hari, tidak masalah jam 12. Pokoknya sembuh di siang hari. Nah, apakah ketika sembuh dia kan masih punya waktu? Apakah menahan atau masih boleh makan? Itu permasalahannya. Jawabannya tertera di sini. Jawabannya apa? Menahan, tidak menahan, tetapi wajib. Jadi boleh saja dia makan setelah itu meskipun sembuh, tapi harus mengqadha di lain hari. Paham ya? Kalau dia belum makan dari fajar, nah sekarang tergantung niat, apakah puasa atau tidak. Niatnya pun di malam hari untuk Ramadan. Paham ya? Baik, sudah kita bahas itu. Yang ke-12, puasa tapi tidak sholat. Ini gampang jawabannya. Ya, puasa tapi tidak sholat, tidak sah puasanya. Kenapa? Satu, rukun sholat dalam Islam lebih utama dibandingkan rukun puasa. Yang kedua, orang yang tidak sholat dihukumi oleh Rasulullah musyrik kafir. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Ya, baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, jadi puasanya tidak sah. Orang yang tidak sholat puasanya tidak sah dan puasanya batil. Bahkan seluruh amal ibadahnya batil yang tidak sholat. Dan jangan diremehkan perkara meninggalkan sholat.
Perkara meninggalkan sholat itu lebih parah dosanya dibandingkan berzina dengan ibu kandung, naudzubillah. Dibandingkan mencincang-cincang bapak kandung, naudzubillah. Lebih parah meninggalkan sholat dosanya dibandingkan korupsi harta rakyat Indonesia, 290 juta rakyat Indonesia. Ya, ini berat. Dosa paling berat, lebih berat dari minum khamar, lebih berat dari makan riba, lebih berat dibandingkan berjudi, lebih berat daripada membunuh. Ya, ini hati-hati meninggalkan sholat. Tidak ada yang meninggalkan sholat kecuali yang kafir, anak yang belum balik, orang gila, wanita nifas. Maka tanya aja kepada orang yang meninggalkan sholat, 5 ini. Ya, laki-laki sih, laki-laki tidak sholat, Anda haid. Atau sudah hilang akal, atau belum balik. Nah, seperti itu ya. Baik, yang ke-13, puasanya dipenuhi dengan tidur. Ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, naumus shaimi ibadah. Puasanya orang yang tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Wa sukutuhu tasbih, dan diamnya itu mengucap subhanallah. Ya. Jadi ini hadis maudhu', palsu. Maudhu', jangan kasih nama anak perempuan maudhu', palsu. Ya, palsu. Kenapa? Karena di dalamnya ada seorang perawi yang tukang dusta. Apabila ada dalam rantaian sanad hadis ada seorang perawi yang tukang dusta, bisa dipastikan hadis tersebut adalah palsu. Maka para ikhwah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarab." Hadis riwayat Bukhari. Dan dalam lafaz yang lain juga riwayat Imam Ahmad dan yang lain. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang berkonsekuensi kepada kedustaan dan perbuatan kebodohan. Perbuatan kebodohan maksudnya adalah perbuatan sia-sia. Karena dalam riwayat yang lain, laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal lagwi wa rafath. Bukanlah puasa menahan makan minum, tetapi sesungguhnya puasa menahan perbuatan sia-sia. Termasuk perbuatan sia-sia adalah terlalu banyak tidur. Ya, dan kita lihat, saya akan menyinggung besok, mudah-mudahan ini malam terakhir. Kalau seandainya Sabtunya itu adalah puasa, berarti kita setelah sholat isya langsung tarawih. Ya, malam terakhir kajian terakhir kita. Islam intensif persiapan Ramadan 1435. Saya akan menyinggung besok tentang salah satu tujuan puasa, yaitu takwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sampai di akhir ayat agar kalian bertakwa. Itu ayat 183. Allah menyebutkan ayat-ayat puasa dari mulai surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah, di ayat 187 juga Allah akhiri kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami untuk manusia agar mereka bertakwa. Diawali dengan takwa puasa, diakhiri dengan takwa, menunjukkan tujuan ibadah puasa adalah apa? Takwa. Takwa mengerjakan perintah, menjauhi larangan, bukan tidur. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, cara membayar fidyah. Cara membayar fidyah. Tadi sudah kita sebutkan, orang yang tua renta, tidak punya akal lagi, tapi masih hidup, maka tidak wajib puasa, tidak wajib qada, tidak wajib fidyah. Tetapi kalau tua renta masih berakal atau sakit berat keras dan terus menerus,
Maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa, tetapi apa? Wajib bayar fidyah. Ya, wajib bayar fidyah. Baik. Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara membayar fidyah ada beberapa cara. Yang pertama yaitu membeli makanan pokok, bahan makanan pokok, kemudian diberikan kepada seorang fakir miskin. Setiap fakir miskinnya setengah sa'. Setengah apa? Sa'. Satu sa', perhatikan di sini. Satu sa' sama dengan 4 mud. 4 mud. Satu mudnya adalah 2 telapak tangan manusia dewasa normal. Ya, satu begini berarti berapa? 1 mud. Sedangkan satu sok berapa mud? 4 mud. Kalau kita katakan setengah sok, berarti 2 mud. Berarti 2 kali begini. Ya. Hitungannya disebutkan oleh Komisi Pembahasan Ilmiah dan Komisi Tetap Pembahasan Ilmiah dari Fatwa Kerajaan Arab Saudi, 1 liter beras. Setengah sok sama dengan 1 liter beras. Kapan seorang yang sakit berat keras, orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, dia tidak berpuasa, maka dia bayar fidyah. Berapa banyak dia tidak berpuasa? 30 hari. Berarti dia beri kepada 30 fakir miskin. Ustaz, kalau fakir miskinnya sama bagaimana? Silakan. Yang penting 30 ribu. Ya, berarti 30 liter beras. Yang berarti berapa mud? 60 mud. Berarti berapa sok? 15 sok. Ya, ini. Kalau yang tua tadi kan miskin ada pembayar fidyah bagaimana? Nah, bagus lagi. Sini sehat berakal, tapi tua renta tidak bisa puasa, tapi miskin pula. Ya, maka jawabannya sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada orang berzina di zaman Rasulullah, kemudian suruh memerdekakan budak, tidak punya uang, suruh berpuasa 2 bulan, 1 bulan saja saya tidak bisa, apalagi 2 bulan. Bukan berzina, bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Ya, suruh memerdekakan budak tidak bisa. Kemudian suruh berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa. Disuruh memberi makan kepada 60 fakir miskin. Wahai Rasulullah, di desa ini yang paling miskin saya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil makan kurma kepada dan memberikan kepada beliau. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, yang paling miskin di desa ini saya, sudah bawa untuk keluarga. Maka berarti gugur atasnya kewajiban fidyah kalau memang benar-benar fidyah. Baik, cara yang kedua dan cara yang pertama itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ka'ab bin Ujrah. Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah SAW bersabda, "Au at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'." Atau beri makan kepada 6 fakir miskin, setiap miskinnya setengah sa'. Mungkin Ka'ab bin Ujrah tidak puasanya berapa? 6 hari. Ya. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat saya bacakan di sini ya, perkataan Syekh bin Baz. An kulli yawmin nisfu sa' min qutil balad min tamar aw aruz aw ghairiha wa miqdaru bil wazn kilo wa nus. Sedangkan dengan takaran kata beliau kilo
itu 1,5 kilo. Ya, 1 kilo apa? Setengah. 1,5 kilogram. Paham Bapak Ibu Bapak sekalian? Ya, 1,5 kilo. Jadi tinggal kita pakai liter atau pakai kilo. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang kedua yaitu hadis riwayat Bukhari. Memberikan makanan siap santap kepada seorang miskin setiap hari dia tidak berpuasa, dan 1 kali saja, bukan 3 kali makan, 1 kali makan saja. Ya, baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, at'ama ba'da ma kabura 'aman aw 'amain kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman wa aftar. Anas bin Malik ketika sudah tua, dan Anas bin Malik ini kan beliau umurnya panjang sampai 110. Ketika sudah tua, beliau tidak berpuasa 1 tahun atau 2 tahun. Nah, beliau memberi makan setiap harinya kepada seorang fakir miskin roti, daging yang sudah matang, kemudian beliau berbuka. Artinya makanan yang siap santap. Nah, itu pun berapa? 1 kali makan saja. Baik. Kemudian yang ke-16, lama waktu safar yang berbukanya, yang ke-15, berbukanya orang musafir di rumahnya. Maksudnya apa? Permasalahan ini adalah kalau ada orang yang ingin bersafar, misalkan hari ini, besok hari dia akan ke Tanjung atau Amuntai, safar kan? Maka kapan dia boleh berbuka? Apakah boleh mulai rumah? Ataukah harus keluar dulu sampai 80 kilo baru berbuka? Maka jawabannya Bapak Ibu, boleh mulai rumah, asalkan benar-benar sudah bersiap-siap safar. Dan kata-kata sudah bersiap-siap safar itu, ya, sudah ada tas biasanya, kemudian ada pakaian khusus safar biasanya, tidak sama, sudah mengeluarkan mobil juga mungkin, dan siap-siap pokoknya untuk safar. Ya ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik an Muhammad bin Ka'ab. Muhammad bin Ka'ab bercerita, "Ataitu Anas bin Malik fi Ramadan wa huwa yuridu safar." Aku pernah mendatangi Anas bin Malik di dalam bulan Ramadan, beliau ingin safar pada waktu itu. Wa qad turhilat lahu rahilatah. Sudah disiapkan hewan tunggangannya, kemudian bekalnya untuk di perjalanan sudah diletakkan di atas ontanya. Wala bisa thiyabas safar, dan beliau memakai pakaian safar. Fada'a bi ta'amin fa'akala, maka beliau meminta didatangkan makanan. Anas bin Malik padahal masih di rumah, di dalam bulan Ramadan beliau makan. Lalu Muhammad bin Ka'ab mengatakan, "Sunnah, wahai Anas, apakah ini yang kamu kerjakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Kata Anas bin Malik, "Sunnah." Tsumma, iya benar itu sunnah Rasul. Kemudian beliau pergi untuk bersafar. Ini menunjukkan bolehnya seorang yang sudah benar-benar siap bersafar untuk berbuka puasa di rumahnya meskipun belum safar. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-16, lama waktu safar yang diperbolehkan untuk berperbolehkan berbuka puasa karenanya. Maka jawabannya adalah seperti seseorang yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jawabannya seperti seseorang yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Ya, artinya safar yang diperbolehkan seseorang berbuka puasa di sana adalah safar dia mengqashar sholat di dalamnya. Saya beri contoh. Saya pergi ke Surabaya selama 4 hari. Setelah 4 hari saya kembali lagi ke Banjarmasin. Maka selama itu selama tinggal di sana saya boleh berbuka.
Kenapa? Karena disebut dengan musafir yang turun. Musafir yang turun. Tetapi ketika saya pergi ke Surabaya, sudah berniat di rumah Banjarmasin, saya akan tinggal di Surabaya selama 7 hari, maka kapan sampai pertama kali, hari pertama di Surabaya, maka dia sudah harus berpuasa, karena dianggap sebagai orang yang mukim, karena lebih dari apa? 4 hari. Lebih dari 4 hari. Dalilnya apa, Bapak Ibu Saudara? Karena Nabi Muhammad SAW ketika haji wada, beliau sampai di kota Mekah. Bukankah beliau safar dari Madinah ke kota Mekah? Betul? Betul. Sampainya hari Ahad. Tinggal di Mekah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, 4 hari. Hari Kamisnya beliau ke Mina. Nah, selama 4 hari ini beliau qashar sholatnya. Di Mekah tadi beliau apa? Qashar sholat. Para ulama mengambil pendapat di sini bahwa waktu maksimal bersafar 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari tinggal di sebuah tempat safar dia, maka berarti apa? Mungkin. Beda kalau seandainya safarnya memang jalan, bukan berhenti. Paham maksud saya? Safarnya jalan, itu silakan saja dia setiap harinya berbuka. Yang kita bicarakan adalah safarnya yang tidak jalan, yang tetap. Maka batasannya berapa? 4 hari. Begitu juga dalam sholat qashar seperti itu. Sholat qashar seperti itu. Misalkan saya kemarin coba sampai berapa hari? 3 hari, ya, atau 2 hari, ya, 3 hari pokoknya. Nah itu boleh qashar. Tetapi kita kan sholatnya berjamaah. Maka kalau berjamaah, imamnya mungkin berarti musafirnya harus mengikuti yang mungkin. Tetapi sebenarnya boleh saya sholatnya apa? Ini tewas sekali. Tapi kalau sudah berniat dari mulai pertama dia sudah berniat saya tinggal di Barabai lebih dari 4 hari, 5 hari kan, 6 hari, 5 hari kan. Maka hari pertama sampai dia di Barabai dia sudah harus sholatnya apa? Sempurna. Ya, sholatnya apa? Sempurna. Baik. Kemudian selanjutnya, kalau sering berpergian, puasanya bagaimana? Maka boleh dia berbuka karena dia sering berpergian. Ya, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam berpergian, maka boleh dia berbuka kemudian diganti di lain hari. Ya, seperti apa orang yang sering berpergian? Sopir, pilot, nahkoda kapal, yang sering berpergian. Ramadan dia juga berpergian. Baik. Yang ke-18, memilih puasa atau berbuka bagi musafir. Ketika safar, kita pilih mana? Puasa atau berbuka? Yang utamanya, maka dibagi menjadi 3 keadaan. Catat. Keadaan pertama, kalau puasa ketika bepergian, ketika safar, membahayakan nyawanya, kesehatannya, maka pada saat itu haram untuk puasa. Ya, pada saat itu haram untuk berpuasa. Karena Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 29, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim." Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih dengan kalian. Ini kalau safarnya apa? Membahayakan. Catat ya, harus membahayakan jiwa, kesehatan. Keadaan kedua, safarnya kalau kita puasa menyulitkan. Safarnya kalau kita puasa menyulitkan, tidak membahayakan tapi sulit. Terasa haus, terasa lapar, ya, tidak membahayakan tetapi sulit. Maka lebih baik berbuka. Lebih baik berbuka. Dalilnya apa?
sebelum saya membahas pendapat keadaan kedua ini, saya ingin menyebutkan sebuah hadis tentang pendapat keadaan pertama tadi, bahwa ketika peperangan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memberitakan kepada para sahabatnya tidak boleh berpuasa karena kita ingin menaklukkan kota Mekah, melawan musuh. Maka ada di antara para sahabat sebagian yang ikut Rasulullah SAW tetap berbuka lalu pingsan. Kemudian kata Rasulullah SAW tetap berpuasa lalu pingsan. Kata Rasulullah SAW, ulaika al-usat. Mereka ahli maksiat. Nah ini kalau puasanya membahayakan, itu keadaan pertama. Keadaan kedua tadi, puasa yang tidak membahayakan tapi menyulitkan, maka lebih baik dia berbuka. Kenapa? Karena dalilnya apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laisa minal bir as-shaum fis safar." Bukan dari kebajikan berpuasa saat safar. Ini kalau apa? Menyulitkan. Puasanya ketika safar menyulitkan. Nah, yang ketiga yang terjadi perbedaan pendapat. Puasanya ketika safar tidak sulit, tidak juga ringan. Artinya sama saja. Dia mau puasa, dia mau tidak puasa, tidak berat bagi dia. Tidak sulit bagi dia. Maka pendapat yang kita ambil untuk menyingkat waktu yaitu lebih baik berpuasa. Dengan beberapa alasan. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah berpuasa ketika safar. Ini alasan pertama. Jadi keadaan ketiga bagaimana Pak? Puasa ketika safarnya tidak sulit, ya, tidak berat, ringan. Nah, orang seperti ini lebih baik berpuasa. Seperti sekarang kita ke Jakarta cuma 1 jam 40 menit. Itu pun di pesawat bisa tidur. Ya. Tidak sulit, tidak berat. Lebih baik dia puasa. Ustaz sampai Jakartanya namanya Ustaz. Nah, itu lain hal lagi. Ya, yang jelas dalam perjalanan tidak sulit. Nah, para jemaah sekalian dirahmati Allah, pertama kita pilih pendapat apa tadi? Lebih baik berpuasa. Kenapa? Satu, karena pernah dikerjakan oleh Rasulullah, beliau pernah berpuasa ketika safar. Yang kedua, lebih menyegerakan menunaikan kewajiban. Lebih menyegerakan menunaikan apa? Kewajiban. Yang ketiga alasannya, lebih mudah bagi orang untuk berpuasa Ramadan karena bersama-sama. Coba ketika dijadikan hutang, sulit kan orang pada makan semua kita puasa. Ini kan enak. Yang keempat yaitu puasa Ramadan tidak sama dengan puasa yang di lain Ramadan, meskipun itu qadha Ramadan. Nah, ini 4 alasan. Yang terakhir yang ke-20 yaitu yang berapa? Ke-19. Wanita haid yang suci di siang hari Ramadan. Sudah kita bahas ini. Apa jawabannya? Tidak menahan tetapi memotong. Artinya boleh dia makan dan tentunya tidak boleh memanas-manasi orang yang puasa. Ya, boleh. Maka dijaga kehormatan puasa. Yang ke-20 yang terakhir karena waktu, datang haid sebelum azan subuh. Datang haid sebelum azan subuh. Ya, boleh dia puasa? Ya, tidak boleh dia berpuasa. Yang ke-21 juga sudah balik belum berpuasa. Oh, belum ya? Sudah balik belum berpuasa. Insyaallah kapan kita akan bahas? Mungkin kita akan bahas pada hari-hari Ramadan, karena besok saya akan memotivasi bapak-bapak sekalian dan khusus diri saya pribadi untuk benar-benar Ramadan. Besok temanya adalah marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan, bulan penuh dengan berkah. Ya, demikian. Jika ada pertanyaan, saya cukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mohon penjelasan yang panjang pertama tadi, Ustaz, yang diharamkan sholat
dihalalkan makan itu batas dihalalkan sholat itu berapa lama? Soalnya itu kan masuk dalam sepertiga malam kan? Ya, diharamkan sholat subuh maksudnya. Diharamkan sholat subuh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita berbicara mengenai puasa dalam banyak permasalahan atau persoalan yang membutuhkan ijtihad para ulama di bidang Al-Quran atau hadis itu sebenarnya tidak ada. Tadi ada yang menarik, Pak Ustaz tadi menyampaikan bahwa pada saat keadaan safar, terutama yang sudah ada hubungan sah dan dalam hal ini adalah suami istri, yang bersangkutan itu bisa melakukan itu kalau misalnya sudah sampai di tempat tujuan. Nah, pertanyaan saya itu dalilnya dari mana? Karena kan di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai puasa itu ada ayat yang sudah Ustaz tadi sampaikan bahwa bahkan minkum maridun au ala safarin panjang au ala safarinnya, kita garis bawahi bahwa jangankan yang melakukan seperti itu yang dalam keadaan safar saja kena kada setelah bulan puasa. Artinya pada itu dilakukan setelah bulan puasa. Apalagi melakukan hal-hal yang seperti itu dalam keadaan safar. Nah, pasti kena kartu merah selama 2 bulan kalau tidak salah. Nah, kemudian yang kedua yang saya tanyakan, batas minimal seseorang yang baru bisa dikatakan safar itu seperti apa? Apakah misalnya dari sini ke kantor karena kan namanya safar bepergian. Nah, yang ingin saya tanyakan, batas minimal seseorang itu baru dikatakan safar, karena kan tidak teknologi sekarang itu terlalu canggih. Misalnya dari sini, kalau misalnya kita mengatakan bahwa perjalanan kita minimalkan 2,5 jam misalnya perjalanan kaki. Bagaimana kalau misalnya keadaan tersebut itu diganti dengan pesawat dari sini kan tidak itu berapa menit? Nah, apakah dikatakan yang seperti itu bisa dikatakan safar atau seperti apa? Ini saya tanyakan batas minimal seseorang itu yang safar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Saya kasih hadiah. Ya, karena ada beberapa hadiah yang disediakan oleh panitia. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu orang berpergian bersafar, ya, dia kemudian tidak berpuasa, kemudian melakukan hubungan badan. Maka sebelum saya jawab pertanyaan pertama ini, biar sistematis, saya akan jawab pertanyaan yang kedua dulu, sehingga kita mengetahui batasan minimal safar itu berapa. Di dalam beberapa hadis riwayat Bukhari, kalau kita lihat bahwa Rasulullah SAW menyebutkan la tusafiril mar'atu masirata yaumin wa laylah illa wa ma'ana dhi mahram. Artinya, tidak boleh seorang perempuan bersafar 1 hari 1 malam, ya, kata-kata 1 hari 1 malam, kecuali dengan mahramnya. Dari hadis ini, sebagian ulama mengambil pendapat bahwa waktu seseorang minimal diperbolehkan untuk mengqashar sholat, yang itu juga dia diperbolehkan untuk berbuka puasa di bulan Ramadan, yaitu 1 hari 1 malam perjalanan. 1 hari 1 malam waktu minimalnya. Nah, ada lagi pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya 3 hari 3 malam, karena di dalam lafaz yang lain thalathata ayyam, 3 hari 3 malam waktu minimal. Ada lagi pendapat yang lain yaitu 4 farsakh. 4 farsakh di sini yang akhirnya diambil oleh jumhur ulama bahwa waktu jarak minimal seorang dikatakan musafir adalah ketika dia sudah bersafar sejauh 85 km. 85 km. Ada lagi pendapat yang lain, dan saya lebih condong kepada pendapat ini, yaitu pendapat para ulama peneliti seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
dan juga Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa seorang dikatakan safar minimalnya adalah ketika di daerah itu dia bepergian dan disebut sebagai safar. Makanya saya tadi ungkit, safar itu kan beda dengan bepergian biasa seperti yang disebutkan oleh saudara, yaitu ke kantor. Beda. Safar itu ada persiapan, ya, ada persiapan baju tersendiri, ada persiapan tas, ada persiapan. Beda safar dengan pergi ke pasar anyar, beda. Nah, ini pendapat yang paling saya lebih kuatkan. Kenapa? Karena Allah berfirman, wa idza, dalam surah An-Nisa, wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian berpergian di bumi, lihat kata-kata darabtum fil ardh, bepergian di bumi. Ini mutlak, bebas, mutlak, ya. Maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqasar salat. Kalau seandainya boleh mengqasar salat, berarti boleh berbuka puasa, karena ini adalah berkaitan hukumnya. Nah, kata-kata darabtum fil ardh, yaitu jika kalian bepergian di bumi, ini adalah mutlak, tidak dibatasi dengan berapa. Dan memang kalau kita lihat hadis Rasulullah SAW, tidak ada pembatasan yang tegas, nas, sharih, jelas, tidak ada. Makanya para ulama berbeda pendapat dalam masalah penentuan batas minimal. Pendapat jumhur 85 kilo. Ada yang mengatakan harus terlepas dari kampung. Ada yang mengatakan harus terlepas dari urutan-urutan rumah. Artinya kalau ini kan rumah, kalau rumahnya urutan itu berarti masih kota. Kalau sudah terlepas itu berarti sudah keluar kota. Jadi begitu banyak pendapat yang menyatakan bahwa minimal waktu, minimal jarak safar. Nah, sekarang kita mendapati yang mutlak dalam Al-Quran. Wa idza darabtum fil ardh, ini mutlak. Mutlak ini tidak boleh dibatasi dengan pembatasan apapun kecuali dengan dalil yang sahih. Maka ketika tidak ada dalil yang sahih dan sharih dan jelas, maka biarkan dia kepada kemutlakannya. Kalau kita biarkan dia kepada kemutlakannya, berarti kembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan daerah di daerah itu. Orang Banjarmasin kalau seandainya ke Kandangan menyebut safar atau tidak? Kalau ke Martapura safar atau tidak? Tidak. Ini pendapat yang paling saya kuatkan berdasarkan ayat tadi. Wa idza darabtum fil ardh falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, kalau sudah kita ketahui batas minimal safar, mulai saat itu kita bisa mengqasar salat atau berbuka di siang hari bulan Ramadan. Kalau seandainya ada pengantin baru seperti kawan saya ini, kameramen ini, pengantin baru, dia ingin bersafar karena satu tujuan, bukan hanya ingin bergaul. Akhirnya dia berbuka, ya. Nah, sekarang permasalahannya, kapan dia boleh berbuka? Maka kita katakan dari kapan? Semenjak di rumah berdasarkan hadis Anas bin Malik. Bahkan Anas mengatakan sunnah. Hadis Ibnu Tirmidzi itu sunnah. Mama mengamuk banget. Ya, itu sunnah. Artinya apa? Kapan dia? Karena dia boleh berbuka, otomatis dia boleh mengerjakan apapun. Tidak ada terlarang. Atas dalil apa kita melarang orang safar untuk berhubungan suami istri? Halal bagi dia. Ayat yang antum sebutkan tadi itu dalil atas antum, bukan dalil untuk antum. Dalil atas artinya hujah pemberat saya. Hujah saya itu, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ajrin ukhra. Ini dalil dibolehkannya orang yang safar untuk berbuka puasa. Dan kalau dia berbuka, iddatun min ayyamin ukhra. Artinya apa? Diqadha di lain hari. Kalau sudah berbuka, masa ditahan-tahan? Artinya dia boleh melakukan apa saja. Dia berbuka. Kalau kita katakan, kalau Anda bersafar, tidak boleh Anda melakukan hubungan badan. Mana dalilnya? Ya, bisa dipahami jawaban saya? Nah, Allahu a'lam. Nah,
Iya, 184. Ayat yang disebutkan tadi 184. Apakah menentukan awal Ramadan dengan hisab merupakan hal baru dalam ibadah? Iya, betul. Karena sampai Nabi Muhammad SAW meninggal, sampai para sahabat terakhir meninggal, itu tidak pernah dikenal dengan hisab. Itu hal baru dalam Islam. Wallahu a'lam. Nah, dia lain. Iya. Saat masalah menentukan bulan Ramadan dengan hisab. Sebagian kaum muslimin memakai hisab sebagai tujuan utama untuk menentukan satu Ramadan dan satu Syawal. Apakah ini ada unsur kesyirikan di sini? Artinya ada penyamaan selain Allah dengan Allah dalam tata khusus min Allah, dalam ini masalah rububiyah Allah. Artinya sesuatu masih gaib atau bentuknya dia mereka tidak ada masuk syirik. Cuma ya jangan terlalu keras ya. Tidak ada masuk syirik. Ya, mereka menghitung dengan hitungan yang mereka sudah paham dan mereka ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Alangkah indahnya jika hisab tersebut sebagai pembantu rupiah, itu indah, bukan sebagai patokan dasar penentuan. Jadi tidak ada kesyirikan. Masalah turunnya kitab Taurat, Injil dan Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kalau Ustaz kemarin menjelaskan tentang turunnya kitab Taurat pada malam 6 Ramadan, terus Injil pada 13 Ramadan dan Al-Quran pada 5 Ramadan. Sementara pemerintah kita biasanya setiap malam 17 Ramadan kita merayakan hari turunnya Al-Quran dan nuzul Quran. Apakah ada dalil yang bisa menjelaskan tentang itu? Tanya pemerintah. Enggak bisa. Makanya ini sebuah kontradiktif, pertentangan. Allah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adanya 10 hari terakhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir dimulai dari tanggal 21 ya sampai akhir Ramadan. 17 Ramadan bukan 10 hari terakhir Ramadan. Makanya saya katakan tanya kepada yang merayakan. Ya. Karena kita tidak tahu turunnya Al-Quran kecuali Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ada di dalam bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan ijma' kaum muslimin. Artinya Lailatul Qadar hanya 10 hari terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Cari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Berdasarkan ijma' kaum muslimin bahwa Lailatul Qadar hanya ada 10 hari terakhir bulan Ramadan dan itu waktu turunnya Al-Quran. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apakah tanggal sekian, apakah tanggal sekian, belum ditentukan. Yang ada pun penentuan 17 Ramadan saya tidak. Allah. Nah, dengan dua kaitan di apa itu? Jadi kan saya tanyakan kalau tidak sakit ini tidak sembuh, tidak menahan, tidak menahan kodok. Jadi saya katakan misalkan dia tidak makan, dia tidak bisa karena gangguan sebelumnya. Nah ini yang sajian di atas ini, apakah ini dari 3 poin ini 3 bayi, B3 balik, K3 Islam, gila jika sadar. Apakah ini artinya tidak berkaitan dengan niat atau makan sebelumnya, Ustaz? Mohon dijelaskan. bagus pertanyaannya. Perhatikan ya. Ini enggak, ini pertanyaan kerja. Ya, bagus pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Saya yakin sebagian nggak paham pertanyaannya. Betul? Ya. Beliau mengatakan tadi kan beliau Ustaz, bagaimana orang yang sakit jika di pagi harinya dia tidak makan, tidak minum, kemudian sembuh di siang harinya, maka kita katakan tetap tidak menahan, tidak bisa dia puasa, kita katakan kan?
karena dia sudah belum berniat, tidak menahan dan juga dia mengqadha. Baik, sekarang begini, yang ini, ya, yang tiga ini, bukankah dia tidak punya niat juga, Ustaz? Kenapa menahan? Itu pertanyaan dia. Betul? Paham sekarang pertanyaannya? Ya, anak-anak jika balik siap hari Ramadan, dia disuruh menahan. Bukankah dia tidak punya niat? Bahkan jangankan niat, dia bukan orang yang diwajibkan. Kenapa disuruh menahan? Kafir jika Islam. Bukankah jangankan dia punya niat, kafir dia. Ya, dia jika sadar dia tidak punya niat, kata gila dan pertanyaan, kok disuruh nahan? Maka jawabannya gampang. Karena kapan dia balik, kapan dia Islam, kapan dia sadar, dia mulai dikatakan sebagai orang yang mukallaf, orang yang dibebani tanggung jawab puasa. Maka dia menahan, tapi tidak mengqadha. Kenapa? Karena memang dari awalnya bukan orang yang dibebani tanggung jawab. Bagus. Itu artinya teliti benar-benar. Kalau masuk Islamnya itu pas 15 Ramadan, yang 1 sampai 14 kadang. Nah ini kada bagus sebenarnya. Ulangi. Islamnya itu pas 15 Ramadan, kan sampai 14 apa dia kadang puasanya cuma 15 Ramadan aja dia dapat. Gimana? Dia Islam 15 Ramadan. Dia pas tanggal 15. Habis itu? Karena dia dapat cuma 15 aja puasa. Iya, habis itu. Apa setelah dua Syawal itu dia bisa mengqadha yang 1 sampai 14. Kita katakan kan tidak mengqadha dia. Tidak mengqadha. Makanya saya katakan ini tidak boleh. Kasih bukan. Mohon maaf lah. Enggak apa-apa, silakan kasihnya. Ya, kita mengenai awal penetapan Ramadan, yang saya ketahui itu ada dua, seperti Pak Ustadz tadi sampaikan. Tetapi di salah satu sisi kita juga simalakama seperti apa? Kalau kita lihat keadaan geografis Indonesia, kedua teknik ini sebenarnya menggunakan ilmu pengetahuan. Sebab kenapa? Karena itu juga menggunakan ilmu pengetahuan. Teknologi melihat keadaan kita di sini, apalagi geografis Indonesia, maka terlanjur jujur aja kita tidak bisa melihat awal Ramadan. Mungkin kalau tidak salah ketinggian sekitar 5 derajat kalau tidak salah. Nah itu ada solusi yang diberikan Nabi. Nah yang saya tanyakan, solusi yang diberikan Nabi dengan menggenapkan bulan Sya'ban itu 30 hari, apakah itu termasuk hadis yang sahih atau seperti apa? Kemudian yang kedua, apapun alasannya itu, yang saya pegang itu adalah ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Pernah kejadian beberapa tahun yang lalu, tetangga kita sudah menetapkan akhir Ramadan tanggal sekian. Kemudian karena kita mengikuti ulul amri menentukan di beda hari. Nah, artinya tetangga kita melaksanakan 1 hari sebelum, sementara kita adalah setelahnya. Pada saat kita berbuka malamnya itu ketinggian Ramadan, ketinggian Syawal itu diperkirakan sudah 2 Syawal. Nah, sedangkan menurut hadis itu kalau tidak salah haramnya haram kita berpuasa. Nah, yang saya ingin tanyakan bagaimana tanggapan kita seperti ini? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, pertanyaan pertama yaitu tentang
ru'yah dengan hisab. Maka sebenarnya ya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam hadis itu sudah cukup. Karena itulah bukti bahwa Islam rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Salah satu tafsirannya adalah Islam itu dia universal. Dalam bahasa Arabnya syumuliyah, universal. Artinya bisa dilakukan dimanapun. Hukum Islam bisa diterapkan di daerah manapun, mau di ujung Papua ataupun di ujung Afrika. Ya, syumuliyah. Makanya Rasulullah SAW memakai kata-kata atau cara ru'yah karena bisa diterapkan di mana. Meskipun di zaman sekarang saking canggihnya melihat dengan mata kepala langsung pun itu dengan teknologi, itu dengan alat. Ya, dengan alat. Adapun dengan mata kalau dikatakan tidak bisa, maka tidak benar juga. Karena itu nanti menafikan hadis Rasulullah SAW. Ya, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin dan Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni bu'itu bil hanifiyatis samhah. Sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus menyembahnya kepada Allah dan samhah itu artinya mudah, ringan, bisa dikerjakan oleh semua umat manusia. Makanya itulah Allah tujuannya menjadikan Rasulullah SAW diutus kepada Nabi dan Rasul. Artinya ru'yah itu dengan mata kepala. Seseorang di Arab Saudi masih bisa menggunakan dengan mata kepala, ya. Dan di Indonesia pun masih bisa menggunakan dengan mata kepala. Artinya tidak mesti harus dengan alat-alat canggih teknologi. Karena kalau kita katakan tidak bisa, ini menggagalkan hadis. Sumu liru'yati, berpuasalah karena melihatnya. Melihat asal hukumnya adalah dengan mata kasat. Itu satu. Adapun apa yang disebutkan menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban, kalau memang tertutup bulan, ada yang di Sahih riwayat Bukhari, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata Sya'bana 30. Jika tertutup awan, hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, memang tadi dalam pertanyaan permasalahan kita tidak bahas. Ya, tapi sebelum pertemuan sebelumnya sudah kita bahaskan bahwa sifat puasa Rasulullah SAW menentukan puasa dengan 2 hal, yaitu ru'yah dan menyempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban berapa? 30 hari. Baik. Adapun pertanyaan selanjutnya yaitu tentang apa tadi? 2 Syawal. Maka saya sangat setuju dan saya kasih apresiasi kepada siapa namanya Mas? Firman, kepada Mas Firman bahwa itulah semestinya yang harus dilakukan oleh kaum muslim. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah dan Rasul dan pemimpin yang sah. Dan khusus dalam perkara ini, terutama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa dalam masalah ibadah-ibadah yang dikerjakan secara jamaiyah, secara kebersamaan, maka semestinya kaum muslim masuk di dalam kesatuan kaum muslim, jangan berpecah-pecah. Maka saya nasihatkan, saya di Martapura nasihatkan, siapapun ormasnya, tidak ada ormas tertentu, itu pun masih disalah-salahi. Siapapun ormasnya, Anda hanya berwenang memberikan saran, memberikan saksi kepada pemerintah yang menentukan siapa. Ini kan konsekuensi logis ya. Ya, konsekuensi logis kita ingin bersatu adalah apa? Adalah kita mengikuti yang mempunyai wewenang. Jangan setiap kelompok kami dari kelompok tarekat Sifulan karena kiai kami bermimpi tadi malam. Mimpi dijadikannya. Ya. Sudah bagus kan. Contoh Rasulullah SAW, para sahabat, kaum Ansar tidak ada yang sendirian, kaum Muhajirin tidak ada yang berani. Kami dari kaum Ansar menentukan apa kaum tidak ada. Ormas kita hormati, Anda punya ormas, silakan Anda punya ormas. Ya, tetapi dalam hal ini agar kaum muslim satu, ikuti pemerintah. Yang tidak diterima kesaksiannya, meskipun dia melihat, saya melihat wahai Menteri Agama, melihat, saya bersaksi demi Allah. Meskipun demikian, kalau kata Menteri Agama, ini tim kami
lebih kami percayai, sudah selesai. Kalaupun salah, seperti yang disebutkan tadi, kalau salah bagaimana? Karena seperti cerita beliau tadi, ternyata ketika pas kami hari raya, keadaan bulan itu lebih tinggi. Berarti orang-orang sebelum kami yang berhari raya lebih tepat hari rayanya. Maka yakini hadis Rasul, alaikum ma humiltum wa alaihim ma humil. Kalian wahai rakyat, tugas kalian akan ditanya tugas kalian. Pemerintah, wahai pemerintah, yang ditanya adalah tugas pemerintah, tidak akan ditanya. Bahkan ada kaidah para ulama fikih mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, penguasa, mengangkat khilaf di antara kita. Selesai. Ya. Bahkan subhanallah, ini belum pernah dikerjakan oleh orang-orang kecuali orang-orang yang benar-benar menginginkan kebaikan untuk kaum muslim. Arab Saudi pernah suatu ketika mengumumkan bahwasanya kami hari raya sekian. Orang-orang kan semua menyorong Arab Saudi, kapan hari raya, kapan hari raya. Maka ternyata setelah beberapa lama salah dan diteliti salah dan masukan banyak kepada Arab Saudi salah. Mereka dengan jenderalnya mengatakan, kami menyatakan bahwa keputusan kami salah, dan siapa yang mengikuti kami hendaknya mereka mengkodok 1 hari. Wajar manusia salah. Al-kamalillah azza wa jalla. Jadi tetap apa ikuti? Paham maksud saya Pak? Itu terjadi bahkan beberapa kali di zaman Raja Fahad terjadi. Ya, itu gentle, mengakui kesalahan, bukan. Nah, kadang-kadang disorot pandang jelek dulu. Ini karena ada kepentingan asing, akhirnya Arab Saudi begini. Ya, tidaklah sedemikian jeleknya yang kita bayangkan negara tersebut. Jadi kan yang ingin saya bawa dari cerita ini, kadang memang pemerintah sabar, tetapi tugas kita sebagai rakyat mengikuti pemerintah. Ya, dan pemerintah tidak di depan khalayak ramai. Ini ada beberapa pertanyaan. Perkara imsak di Asia Tenggara termasuk negeri kita ini cenderung bermadzhab Syafi'i. Ikhtiyar, kehati-hatian, maka diundurlah 5 menit atau sebenarnya 5 menit sebelum jadwal yang ada ini sudah sampai. Untuk semua waktu, contoh Isya 7.38 PM, sebenarnya 7.33 sudah sampai waktu sholat. Jadi apabila sering Isya bila berbunyi, jangan lagi berpikir ada 10 menit makanan, tapi hanya 5 atau 4 menit saja. Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Perkara seperti ini saya tidak ingin mengganggu keputusan kaum muslim. Biarkan kalau sudah adzan itu berhenti makan. Mau dia adzannya diundurkan 5 menit atau diwajibkan 5 menit, saya tidak berani untuk mengatakan yang seperti ini, kecuali ada memang keterangan jelas-jelas. Yang jelas yang kita yakini, kapan berhenti makan dan minum? Adzan. Jangan meragukan ibadahnya kaum muslim. Takut nanti kita, karena seperti permasalahan subuh. Sebagian orang menilai subuh kita ini terlalu cepat. Ya, bahkan di antara para pemimpin, para ustaz berbeda pendapat sengit. Subuhnya terlalu cepat. Saya di beberapa daerah di Kaltim, ya Kaltim, subuh itu mereka undur benar-benar waktunya, karena mereka mengira bahwasanya yang subuh kita biasa itu belum waktunya, bahkan belum waktunya itu sekitar 10-15 menit, bayangkan, ya. Makanya kita undur iqamah tersebut untuk keluar dari khilaf. Tapi saya katakan permasalahan seperti ini jangan disebar di tengah kaum muslim, meragukan sahnya sholat kaum muslim. Wallahu a'lam. Nah ini ya, 2-3 tahun yang lalu ya, kiblat harus mencong, sampai sekarang akhirnya semuanya kiblat mencong.
gara-gara ada sebuah pengumuman atau apa. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jika memang itu terbukti bahwasanya ini keliru kiblatnya, maka ya kalau itu dengan data yang valid, bukti yang nyata, bukan hanya isu isapan jempol, ya maka silahkan diikuti. Akan tetapi untuk merubah-rubah apa yang ada di kaum muslim, ya menakut-nakuti, meragu-ragukan apa yang di kaum muslim, maka janganlah seperti itu. Bisa-bisa ditakutkan itu konspirasi dari orang-orang yang tidak setuju dengan sholatnya kaum muslim. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya ibu menyusui agar si ibu bisa berpuasa dengan baik dan si anak bayi tersebut tetap bisa menyusui dengan sehat? Berarti ibunya puasa, anaknya yang menyusu. Ya, pertanyaannya seperti ini, jadi saya bingung untuk menjawabnya. Mungkin jawaban dari pertanyaan dari ini maksudnya adalah bagaimana hukumnya orang yang menyusui, wanita yang menyusui dan wanita yang hamil terhadap puasa. Apakah berbuka? Apakah dia berpuasa? Maka jawabannya boleh berbuka. Cuma terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada 3 pendapat. Yang pertama mengqadha. Yang kedua membayar fidyah. Di tengah-tengah rinci. Jika dia tidak puasa karena takut dia kelaparan, ibu menyusui dan wanita hamilnya kelaparan, maka dia mengqadha. Kalau dia takut terhadap janinnya atau bayinya, maka dia membayar fidyah. Yang dikuatkan pendapat mana? Saya lebih condong kepada pendapat dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wada'a 'anil musafir wal hamil wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah membebaskan bagi orang yang musafir, wanita hamil, lihat penggandengan kan, musafir, wanita hamil menyusui, puasa, menunjukkan hukumnya pun sama. Musafir kalau tidak puasa, apa hukumnya? Qadha dilainah. Begitu pula wanita hamil dan menyusui mengqadha dilainah. Ada pertanyaan, Ustaz, tahun ini saya hamil, tidak puasa. Tahun depan menyusui, tidak puasa. Depannya lagi hamil lagi, tidak puasa lagi. Kapan saya mengqadhanya? Maka jawabannya mudah. Ya, 1, bukan berarti ketika wanita hamil dan menyusui itu diperbolehkan untuk tidak puasa, lalu langsung dia tidak puasa 30 hari. Boleh 30 hari nggak puasa? Enggak, dia berusaha puasa. Ya, dan itu sudah dicoba. Istri saya mencoba hamil puasa. Ya kuat saja, asalkan sahurnya mungkin diperbanyak, kuat saja. Ya. Ini artinya tidak setiap hari, tidak 30 hari dia berbuka. Kecuali kalau memang wanitanya ketika hamil atau ketika menyusui lemah, maka mungkin 30 hari dia berbuka. Itu pun nanti ada solusi. Anggap wanita hamil dan menyusui tidak puasa Ramadan 30 hari. 30 hari kan? Berarti di sisa-sisa bulan berapa bulan? 11 bulan. 11 bulan masa tidak selesai 30 hari. Iya kan? Nah itu dia. Kalau juga tidak bisa juga Ustaz, susah. Ini sudah nunda 2 tahun. Ya, masih sisa sebulan juga. Susah, nunda 2 tahun. Apalagi banyak anak-anak yang unplanned, di luar rencana. Ya. Ini susah loh. Maka jawabannya, kalau memang benar-benar lemah, tidak sanggup untuk berpuasa, silahkan ambil pendapat yang ketiga yang di ujung tadi. Apa? Membayar. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan itu pun khilaf di antara ulama. Siapa yang mengambil fidyah, saya tidak bisa maksa. Ya. Tapi Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ingat besok
saya akan membahas tentang marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, untuk memotivasi kita apa yang harus dikerjakan dalam bulan Ramadan, bagaimana menyikapi masuknya bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum